Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore untuk sahabat Puitis. Balik lagi di program podcast PBSI. Nah, kita udah hampir 1 tahun ya nggak post video, hampir 1 tahun udah hiatus, dan sekarang kita balik lagi untuk up video, dan saya hari ini akan ditemani oleh sebenarnya yang mau saya tanya-tanya hari ini narasumber yang udah lama sebenarnya, karena di video kemarin itu kita sudah ketemu sama Mas Ulil. Halo Mas Ulil. Halo Kak Dian. Gimana kabarnya? Tapi kalau tanya kabar kayaknya terlalu basa-basi. Soalnya dari pagi kita udah sama-sama, Ya, jadi udah tahu ya kabarnya. Ya. Nah, Mas Ulil ini yang kemarin kan pernah ikut lomba lagi kan ya? Iya, alhamdulillah. Yang LSM itu kan? LSM, betul sekali. Nah, yang kemarin kan kalau di video yang kemarin, nah teman-teman kalau misalnya belum lihat, bisa lihat ya di yang video kemarin Mas Ulil itu juga pernah ikut lomba LSM. Nah, kalau yang kemarin itu dapat berapa besar Mas? Alhamdulillah 5 besar. 5 besar. Nah, kalau yang kemarin ini yang baru aja? Alhamdulillah meningkat ke juara 2. Juara 2. Nah, itu prosesnya kayak gimana? Kita tanya lagi karena yang awalnya 5 jadi 2. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah lah. Jadi nggak turun. Sebenarnya kalau dibilang prosesnya itu memang dari prodi atau dari jurusan kita PBSI memang selalu menggodok kita sebagai anak-anaknya. Tentunya Pak Febri dan Bu Flora itu menganggap kita sebagai anak. Kenapa kok gitu? Karena kita memang dididik untuk siap menjalani kehidupan di luar kampus. Nah, dalam lomba ini kita juga diajarkan bagaimana sih menjadi guru yang baik, membuat media yang baik, agar anak-anak itu dapat menerima dengan baik. Tapi tidak semena-mena kita mengutamakan atau mengedepankan emosi kita. Jadi model yang interaktif kemarin memang diajarkan kepada kami agar para peserta dari prodi PBSI tentunya bisa meraih juara yang diharapkan oleh prodi kita. Gitu. Karena tadi Mas Ulil bilang dari peserta PBSI berarti ada di luar prodi PBSI juga ya? Ada. Nah, untuk perwakilannya sendiri itu berapa dari untuk PBSI sendiri? Kalau PBSI sendiri itu alhamdulillah kemarin itu ada sekitar 7 orang, dan semuanya teman-teman memang berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Ada yang Mas Fajar, ada Mbak Divya dalam bidang desain dan dongengnya, ada Mas Fajar dengan materi deskripsinya, Mbak Sari dengan materi yang lain juga. Tentunya Mbak Sari itu sudah semester 7 tentunya punya pengalaman di micro teaching yang lebih. Karena waktu itu dari semester yang kita belum dapat micro teaching yang kemarin. Iya, dan untuk kan kemarin sebelum, karena saya juga mengikuti karena membantu jadi peserta juga karena sekali. Ada simulasinya itu sekitar dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Untuk jam 10 malam untuk bagi kita ini masih sore banget. Masih sore teman-teman. Karena biasanya pulangnya itu hampir jam 2. Jam 2, jam 12. Jam 12 itu pulangnya. Itulah kehidupan kita kalau di kampus, kalau ada lomba. Nanti juga belum diteruskan di rumah. Karena kalau tidur masih punya beban itu enggak enak. Terus sebenarnya mau enggak mau, capek enggak capek? Ya capek sebenarnya. Ya capek. Sebenarnya. Iya betul Mbak Dian, karena apalagi kalau pas sebenarnya saya juga tidak mengira kalau bakal masuk di 50 besar. Karena apa? Saya memang pesimis atau enggak sama sekali berharap. Jujur memang saya enggak berharap sama sekali mau dapat 50 besar. Karena apa? Kemarin memang di sini ada teman-teman yang membantu saya, yaitu Mbak Rahma dan teman-teman yang lain. Sobat Prengki. Iya, sobat Prengki, tapi sobat Prengki dalam artian yang bagus ya teman-teman. Dalam artian yang bagus, tapi membantu saya sudah mengulang 2 kali. Betul kan Mbak Rahma? Kita mengulang 2 kali, dan itu pun saya tidak melakukan editing yang bagus sama seperti peserta yang lain. Karena memang jujur-jujur aja skillnya belum ada untuk editing. Sebenarnya kok bukan ada, tapi malas. Ya malas. Jadi jangan dicontoh sebenarnya. Sebenarnya jangan dicontoh ya teman-teman. Karena itu juga kemarin karena untuk mengatasi kesulitan mengedit. Nah kemarin juga dari PBSI mengadakan program apa sih namanya? Pelatihan untuk editing gitu. Salah satu program dari divisi IT, Informasi Teknologi.
Nah ngomongin tentang prosesnya Mbak Dian, itu sebenarnya kalau 50 besar saya juga enggak percaya karena pas waktu itu saya itu bantu-bantu ngadai lombok di rumah. Lah terus saya pegang HP, dapat notifikasi dari email dari UPI-nya. Ya, kalau yang kemarin itu ceritanya Mas Ulil lagi sholat subuh ketiduran baru dapat notifikasi. Nah sekarang beda lagi, sekarang itu bungkus-bungkus cabai. Bungkus cabai mau dikirim dapat email. Nah yang selanjutnya yang ketika 10 besar saya juga tidak berharap banyak teman-teman. Karena apa? Dari STKIP sendiri pun juga banyak yang masuk dari prodi bahasa Inggris, ada PGSD banyak, PBSI juga ada 2, saya dan Mbak Divya yang sama-sama kuatnya dalam bidangnya. Nah, saya ngira dan pada waktu itu pengumumannya itu sekitar bukan hari itu, tapi hari yang akan datang. Kalau tidak salah Seninnya, iya benar ke Seninnya. Dan waktu itu saya ke Sanggar. Sanggar itu tempat base camp kita lah kalau untuk anak-anak PBSI dan anak-anak Titer 28. Saat Mas, itu kan juga anak bahasa Indonesia. Iyalah. Itu memang saya pas di situ mau buat video. Nah, setelah saya turun-turun itu tidur-tiduran. Saya itu scroll, dapat notif lagi dari apa itu namanya dari UPI, pihak UPI. Ternyata dapat 10 besar, alhamdulillah. Sebenarnya saya tidak mengira juga. Untuk itu kategori guru kelas ya. Guru kelas. Dan hebatnya lagi Mas Ulil ini satu-satunya laki-laki yang di kategori guru kelas. Kemarin itu yang masuk dari universitas mana aja yang sekategori? Ada HKBP non-Semen Medan, ada Universitas Negeri Semarang juga ada. Sama Universitas Surabaya yang mana Muhammadiyah Surabaya Muhammadiyah Surabaya ya Muhammadiyah sama Surabaya. Ada universitas terbuka dari Sulawesi apa ya saya lupa itu. Nah, dan tadi kan Mas Ulil bilang saya juga nggak nyangka sebenarnya kalau masuk ke dapat 2 di kategori itu ya. Nah kan kemarin udah pernah ikut dan tahu susahnya gimana, waktunya untuk prosesnya itu bagaimana. Kok sampai bisa memutuskan saya mau ikut lagi dong, itu gimana? Sebenarnya kalau itu Mbak Dian dan teman-teman, sebenarnya kalau prodi PBSI sebenarnya kemarin itu mau diseleksi antara semester per semester karena ternyata dari informasi dari prodi itu mendadak jadi tunjukkan Mbak Dian. Jadi langsung? Iya, langsung ditunjuk. Yang punya pengalaman yang punya pengalaman aja gitu ya. Karena kemarin kita persiapannya juga cuma 2-3 minggu. Untuk buat video RPP dan revisi lagi sampai malam. Mbak Dian paham sendiri kan? Iya itu. Apalagi ketika di 10 besar Mbak Dian, itu setelah pengumuman 10 besar hampir 1 minggu. Dari pagi sampai jam 10 malam. Kita itu harus simulasi, digodok lagi, belajar micro teaching, belajar mengajar, belajar vokal, belajar semuanya pokoknya teman-teman. Jadi memang kalau kita lomba itu dari prodi PBSI memang terbuka sekali. Dari Pak Febri, Bu Flora Pak Febri itu ketua prodinya, Bu Flora juga cek prodinya, itu membantu kita dari pagi hingga malam. Jadi benar-benar bukan lagi mendampingi, tapi memang terjun secara langsung gitu. Iya. Dan juga keberhasilan ini memang semata-mata bukan hanya untuk saya. Karena apa? Karena ini juga dibantu oleh teman-teman seperti Mbak Dian yang ada di sini, Mbak Rahma, dan yang lain-lain yang mendukung dari doa dan tentunya juga orang tua. Kami memang cukup bangga untuk pemerolehan pada tahun kemarin. Karena apa? Hal ini bisa mendasari kita untuk prodi kita agar tetap maju, eksis, dan mendapatkan akreditasi yang lebih baik lagi. Nah, ngomong-ngomong orang tua nih, setelah tahu Mas Ulil dapat juara 2 ini gimana? Waktu itu kan langsung, kalau yang kemarin itu kan via daring, soalnya lagi corona. Nah, kebetulan kemarin ini udah bisa keluar kota, jadi langsung ke Bandung. Alhamdulillah. CV-nya buat tambah-tambah CV ya. Nah, itu kan ke Bandung langsung. Nah, otomatis ngabarin orang tua lewat handphone kan ya? Atau langsung di waktu udah ke rumah nih ngabarinnya? Mungkin kalau sebenarnya saya itu anak durhaka paling ya dibilang. Karena apa? Saya tidak memberitahu sama sekali
keluarga saya. Jangan dicontoh ya teman-teman, karena memang jujur saya tidak mau. Kemarin itu memang saya pernah matur itu apa ya, bahasa Indonesianya itu bilang ke orang tua supaya enggak cerita-cerita, supaya enggak usah diapa-apakan. Karena saya sendiri orang tua itu sebenarnya saya enggak suka. Loh, ini. Benar, saya enggak suka. Kemarin sempat bilang ke bule, tapi memang jujur saya cegah untuk bilang siapa-siapa. Sama saya juga mungkin suka digituin. Iya, dan sebenarnya saya juga nggak punya untuk digitu-gituin, saya nggak punya prestasi. Karena apa? Saya sendiri tuh malu nanti kalau nggak juara, karena saya saya benar-benar pesimis. Mungkin saya tidak akan mendapat apa-apa. Ya lawan-lawannya banyak dan universitas nasional negeri. Dan bukannya kita nggak percaya sama alma mater, tapi lebih nggak percaya sama diri kita sendiri. Ya benar. Sebenarnya memang benar. Kalau dibilang nggak percaya sama diri sendiri, saya memang nggak percaya diri dengan diri saya sendiri. Ya jangan pesimis, saya juga nggak percaya sama kamu sebenarnya. Saya juga nggak percaya 2 kali kesini. Itu teman-teman. Pengalaman banyak memang kita dapatkan dari Sydney. Mungkin teman-teman yang mendengarkan podcast ini dari prodi PPSI maupun dari prodi yang lain atau dari masyarakat umum, mungkin kita harus banyak belajar dan harus percaya diri tentunya. Kalau kita kan sebenarnya memang dididik sebagai guru atau pendidik, itu teman-teman. Nah sebenarnya Mas Ulil ini juga kayaknya tahun ini tuh tahun hokinya Mas Ulil gitu ya. Setelah menang di LSM, ternyata waktu pemilihan gubernur juga Mas Ulil yang terpilih menjadi ketuanya. Dan sebentar. Sebenarnya bukan hoki Mbak Dian. Bukan hoki ya teman-teman. Bukan hoki. Karena tapi ada malah beban hidup semakin bertambah. Iya, waktu untuk istirahat semakin berkurang. Belum lagi kegiatan. Belum lagi kegiatan di luar. Sebenarnya tuh kagetnya lagi sebenarnya saya nggak milih Mas Ulil gitu. Alhamdulillah. Soalnya saya tahu gitu kan udah banyak kayaknya nih muka-mukanya tuh udah muka-muka stres, tertekan gitu. Jadi sebenarnya saya kasihan. Tapi ternyata teman-teman yang lain itu percaya sama Mas Ulil. Itu termasuk hal yang harus disyukuri. Jadi di pandangan teman-teman itu Mas Ulil itu bisa ya Mas Ulil itu bisa dipercaya dan bisa merubah lah HMP bisa menjadi lebih baik gitu. Sebenarnya kalau ngomongin perubahan, sebenarnya bukan saya kok yang membawa perubahan. Iya kita semua sebenarnya. Soalnya kalau Mas Ulil yang jalan sendiri juga nggak bisa. Katanya mem, lek Dewi ndak kuat gitu. Jadi memang benar perubahan ini memang kita bawa semua. Dari setiap divisi memang kita bekerja sama agar ada perubahan. Alhamdulillah kita juga menerima umpan balik yang baik dan respon yang baik dari teman-teman divisi divisi yang lain. Contoh podcast ini alhamdulillah berjalan lagi, alhamdulillah. Dan semoga kedepannya bisa terus berjalan dengan lancar. Dan harapan kita memang prodi PPSI dan HMP PPSI dapat lebih eksis lagi. Bukan semata-mata kita kok ada persaingan, bukan sebenarnya. Sebenarnya kalau diri saya sendiri lebih ke bagaimana kita membuat himpunan kita itu tetap utuh, aktif, eksis, dan punya pengalaman. Itu tentunya. Jadi adik-adik yang hari ini datang dari semester 1 mungkin kita bisa belajar bersama dengan Kak Dian, dengan teman-teman di sini untuk belajar bersama ya. Karena sebenarnya kita bukan ahli kok, tapi mungkin kita lebih belajar yang awal atau kita belajarnya lebih awal dari kalian. Jadi tidak ada kok senior ataupun junior, mungkin hanya di tahun dan di umur itu mungkin tapi soal pengalaman kan bisa jadi mereka lebih banyak. Iya. Seperti mungkin saya memang lemah, jujur saya itu lemah dalam hal editing, dalam hal yang hard skill, dalam hal-hal yang berat memang saya akui, memang saya banyak kurangnya dan saya harap teman-teman di sini maulah menerima kekurangan saya dan belajar bersama agar kita maju. Iya, saya sebenarnya juga banyak kelemahan saya tuh juga sebenarnya banyak ya. Kayaknya yang lebih banyak lagi sebenarnya dosa. Jadi ya udah gitu loh, maksudnya ya saya juga biasa aja. Saya juga nggak punya skill apa-apa sebenarnya.
Mbak Dian nggak punya skill tapi pandai bicara loh ya teman-teman. Ya semuanya bisa bicara sih sebenarnya, Mas Ulil juga bisa bicara. Tapi seninya itu ada, bukan begitu teman-teman. Nah, betul. Tapi yang penting jangan berkomplot ya. Jangan berkomplot. Ya kemarin juga pernah kita sebenarnya banyak ya aktivitas di ngomong lagi nih. Sebenarnya kalian ikut ambil jurusan bahasa Indonesia bukan hanya melulu belajar di sastra. Memang kita menekankan di bagian sastranya karena kita mengambil bahasa Indonesia dan sastra. Cuma di luar itu kita banyak kegiatan seperti kewirausahaan nih sekarang. Karena PBSI dari divisi UMKM ingin... Bukan UMKM Mbak Dian ya, saya luruskan. Iya. Divisinya itu hubungan masyarakat dan kewirausahaan. Berarti itu dijadikan satu karena dulu pernah terpisah ya? Pernah, bukan terpisah. Kalau kemarin kan Bolon Pisang itu divisi agama. Oh iya, divisi keagamaan. Sebenarnya saya juga. Iya, koordinatornya Mbak Dian. Koordinatornya aku. Nah, mumpung lagi di podcast ini, saya mau launching ya teman-teman. Balik Mas sebenarnya. Gak apa-apa, karena ini juga belum fix untuk logonya dan slogannya itu promosinya gimana, belum fix. Nanti kita juga mau menyenggol Mbak Rahma. Mbak Rahma mendengarkan ya. Mohon bantuannya untuk voice over-nya ya. Karena promosi kita butuh yang baik. Dan baik itu sebenarnya bukan kita kok menekan sih, bukan. Tapi sebenarnya kita menekan untuk sampean, untuk Mbak Rahma bisa meningkatkan skillnya lebih baik lagi. Karena Mbak Rahma itu memang saya akui kalau di bidang seni retorikanya bagus. Bukan begitu? Iya, suaranya juga bagus. Jadi teman-teman yang mendengar dalam podcast ini silahkan tunggu launching produk dari HMP PBSI, Divisi Humas dan Kewirausahaan. Tentunya harganya murah kok, gak mahal-mahal amat. Ya, dan harus beli sebenarnya nanti kalau sudah launching. Oke Mbak Dian. Oke. Mbak Dian beli kan? Belilah, beli. Okay. Kalau nggak lupa. Nah, Mas Ulil ini selain yang kemarin itu di ini ya profesi keguruannya. Nah, untuk sastranya juga Mas Ulil ini banyak mengikuti lomba-lomba puisi juga. Alhamdulillah. Banyak ya Mas. Yang kemarin itu juga juara 1 kan yang kemarin. Entahlah. Nah, satu kelebihan dari Mas Ulil ini adalah orangnya suka merendah untuk meninggoy. Itulah Mbak Dian, kata-katanya itu meninggoy. Daebak itu bahasa Korea ya teman-teman. Daebak itu apa artinya Mbak Dian? Daebak itu apa artinya? Bagus kalau tadi katanya. Semoga memang harapan kita untuk semua mahasiswa prodi PBSI memang selalu daebak atau bagus ya teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita mau apa lagi? Entahlah. Karena kita dari satu hari dari jam 8 dari jam sampai dari setengah 8 sampai sekarang. Betul. Ini nggak istirahat ya? Belum mandi juga. Karena apa? Kita tuntutan hidup lah. Tuntutan hidup dan tuntutan beban. Tuntutan hidup lah ya. Ya, semoga menjadi pengalaman kita bersama dan bisa kita menambah keterampilan dan segalanya. Ya, sebenarnya capek ya, capek. Ya namanya juga manusia capek. Ya. Tapi di rumah nanti masih nonton drama Korea. Itu vitamin. Sebenarnya katanya kok sudah habis waktunya. Iya, waktunya kurang berapa menit? Nah, kurang sedikit lagi. Kita dikit lagi minta waktu sedikit lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi. Nah, untuk kegiatan kedepannya karena memang Mas Ulil jadi ketua HMP kan ada program-program yang memang mau dijalankan atau gimana Mas? Sebenarnya kalau program itu banyak Mbak Dian. Sampai lupa. Atau mungkin belum ada sebenarnya. Sampai lupa. Sebenarnya sudah ada seperti sudah pelatihan ada. Coral Draw dari IT. Kemarin sudah terlaksanakan. Terus podcast dijalankan lagi. Ya. Terus ada kewirausahaan juga ada. Menurut saya ini yang pengabdian karena pengabdian itu sifatnya banyak dan membutuhkan biaya banyak. Waktu yang itu masih juga. Kurang berlanjut dan masih kurang dana. Jadi teman-teman di sini ada yang punya sponsor punya produk besar dan perusahaan besar bisa loh sponsori PBSI. Nanti kita jadikan bahan untuk pengabdian. Terus Insya Allah ya kita
untuk teman-teman yang memang untuk promosi nih, kita dananya nggak diselewengkan kok. Enggak kok. Nah, nanti dari podcast tim media komunikasi akan ada konten TikTok juga. Semuanya programnya sebenarnya bukan saya yang buat, tapi teman-teman divisi. Mungkin saya hanya ngoprak-ngoprak, mungkin dari teman-teman, alah Mas Ulil ke panggang gawe ini garapan. Iya Pram, betul nggak Pram? Alhamdulillah. Itulah nambah CV. Untuk pengalaman pernah megang kamera podcast. Tapi alhamdulillah itu juga jadi keterampilan juga. Oke teman-teman, mungkin udah capek juga karena memang dari pagi dan belum istirahat. Nah, jangan lupa untuk subscribe untuk podcast kita, channel YouTube kita. Terus juga like di video-video podcast kita semuanya. Tonton ulang lagi kalau perlu. Biar viewersnya banyak gitu. Dan kita dapat uang lah. Buat apa? Ya buat kita semua, buat pengabdian dan lain-lain. Sebenarnya ini kembali lagi untuk kok enggak cukup. Iya, lupa. Oke, kita tutup aja ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan kita bisa balik lagi di lain waktu. Untuk teman-teman, terima kasih yang udah mau subscribe, like dan juga udah nonton. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Oke, dadah. PBSI Puitis. Ini Mas logonya. Puitis.